A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Ayyukum tahiyat Islam, tahiyat al-sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Tak lupa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita nikmat besar. Mana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh banyak orang. As-sihhatu, nikmat seseorang dalam keadaan sehat. Wal faraghu, nikmat seseorang memiliki waktu luang. Bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah. Kesehatan yang kita miliki kita gunakan untuk ketaatan. Kenikmatan dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kita gunakan untuk kebaikan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Materi kita di kesempatan malam hari ini akan bahas 3 hal. Pertama, masalah sahur. Yang kedua, kehidupan ini adalah ujian. Yang ketiga adalah sabar ataukah bersyukur. Terkait dengan makan sahur, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barokah." Hendaknya kalian makan sahur, sungguh pada makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan petunjuk, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahura." Umat ini akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Di penjelasan dikatakan, hendaknya kalian makan sahur, hendaknya kalian sahur sekalipun sedikit ataukah 1 teguhan air. Maka di sini pentingnya seseorang makan sahur. Rasulullah SAW beliau memiliki 2 muadzin. Yang pertama adalah sahabat Nabi yang bernama Bilal.
Yang kedua, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau bersabda, makanlah dan minumlah selama kalian mendengar Bilal azan. Makanlah kalian dan minumlah kalian selama kalian mendengar Bilal azan. Menunjukkan Bilal azan di awal waktu. Yang kedua, beliau bersabda, berhentilah kalian makan dan minum tatkala kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum azan. Karena sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum azan di azan yang kedua, yaitu azan fajar. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi yang diberi ujian oleh Allah berupa tidak melihat, buta. Dan dikatakan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau tidak azan sampai seseorang berteriak, asbahna, asbahna, wes esok, sudah pagi dan sudah pagi. Kapankah Rasulullah SAW beliau berhenti makan sahur? Maka dikatakan Rasulullah SAW berhenti makan sahur kurang lebih seseorang membaca 50 ayat. Jadi umpamanya ini adalah waktu di mana Bilal adzan, Bapak Ibu. Di sini Bilal adzan. Di sini Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Rasulullah SAW berhenti di sini. Di sini. Beliau memberhentikan makan dan minum kapan? Di sini. Kurang lebih seseorang membaca 50 ayat. Dan Rasul bersabda, makanlah, minumlah selama kalian mendengar Bilal adzan. Berhentilah kalian makan dan minum tatkala kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Sementara Rasul berhenti di sini. Kok umpamanya kita ini makan sahur di waktu di mana Rasulullah SAW berhenti makan sahur, seseorang baca 50 ayat yang kemudian sekarang diterjemahkan dengan imsak. Kok kita berhenti makan sahur di waktu imsak, berarti kita mengikuti perbuatan Nabi. Kalau kita makan sahur sampai terdengar azan subuh, berarti kita mengikuti sabda Nabi. Dan di dalam kaidah fikih, jika perkataan Nabi bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka perbuatan Nabi dinomorduakan. Dalam artian sabda Nabi didahulukan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, jika kalian sedang makan sahur dan terdengar azan subuh, kalian sedang makan sahur, kemudian kalian mendengar azan subuh, dan di tangan kalian ada makanan di puluhan. Orang Jawa bilang puluhan. Puluhan ini Indonesianya angel. Suapan, ya. Di tangan kalian ada makan sesuap yang hendak kalian suapin, maka sempurnakanlah. Menunjukkan bantahan buat orang Jawa yang mengatakan kalau kamu lagi makan sahur dengar imsak, apa yang berada di mulut kalian lepeh. Karena tidak tahu ilmunya, maka kita pun memberikan pemakluman. Tapi begitu kita belajar, maka disinilah makan sahur itu ada dua waktu, yaitu boleh seseorang berhenti makan sahur sampai terdengar imsak. Yang kedua, bolehnya seseorang makan sahur sampai terdengar adzan subuh. Tapi sudah dengar adzan subuh, sudah makan dan minum kita tiga. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada hal yang kedua yang perlu kami sampaikan, yaitu terkait dengan asyukru was-sabr. Seseorang bersyukur dan bersabar. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta
wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kehidupan dan zat yang telah menciptakan kematian. Allah firmankan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kematian dan zat yang menciptakan kehidupan. Allah firmankan liyabluwakum, untuk menguji kalian. Kehidupan seseorang itu adalah ujian. Kematian seseorang adalah ujian. Dan ujian itu bisa berupa kebaikan. Ujian bisa berupa keburukan. Sehatnya kita nikmat. Kita kok tinggal di Jogja, alhamdulillah. Kita tinggal di perumahan Paradis, oh, harapan. Harapan betul Bapak Ibu? Harapan. Apa itu? Firdaus. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus al-A'la, Firdaus yang tinggi. Dan kita di perumahan Paradis, alhamdulillah. Perumahan yang bersih, perumahan yang nyaman, perumahan yang penuh dengan keamanan, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat ini. Seseorang dalam keadaan nikmat dan nikmat. Kok kita punya istri, punya suami, punya anak, mungkin sebagian punya cucu, punya keponakan, punya keturunan, patut disyukuri. Punya penggawean, patut disyukuri. Dan disitulah nikmat bagi mereka yang mendapatkan karunia. Kok mereka ingin sukses, maka mereka hendaknya bersyukur. Ada sebagian orang mendapatkan ujian, berumah tangga, belum punya keturunan, berumah tangga, belum punya tempat tinggal. Sudah waktunya menikah, belum menikah. Sudah waktunya punya anak, belum punya anak. Penggawean tidak pasti, ujian. Sakit yang berkepanjangan, tak kunjung datang sembuh, ujian. Siapakah mereka yang sukses? Mereka yang sukses adalah mereka yang berlaku sabar. Suatu saat Syekhul Islam, beliau ditanya, Syekhul Islam Taimiyah berkata dan ditanya, wahai Syekh, lebih bagus mana orang yang mendapatkan nikmat dan karunia sementara dia bersyukur, dan orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dan dia berlaku sabar? Manakah yang lebih baik? Maka beliau mengatakan yang lebih baik adalah yang bertakwa. Kemudian beliau ditanya, bagaimanakah menurut engkau wahai Syekh, sekiranya ada seseorang mendapatkan nikmat dan karunia, dia bersyukur dan bertakwa, dan di sana ada orang yang mendapatkan ujian dan dia bersabar dan bertakwa, mana yang lebih baik? Beliau mengatakan dua-duanya baik. Abu Bakar Siddiq beliau berkata, la an u'adha fa ashkuru ahabbu ilallah min an ubtuliya fa asbiru. Sungguh jika aku mendapatkan nikmat dan karunia, lebih aku sukai dibanding aku mendapatkan suatu hal yang sulit kemudian aku harus berlaku sabar. Demikian, semoga bermanfaat. Waktunya katanya 10 menit. Matur nuwun atas perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.